Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungan ide Sang Hyang Widiwasa sehingga kita diberikan kesehatan. Baik, berikut ini adalah contoh dari video yang nanti akan anak-anak buat terkait dengan materi kita yang kedua, yaitu Awatara. Langsung saja Ibu akan menjelaskan pengertian dari Awatara. Awatara terdiri dari kata Ava yang artinya di bawah, sedangkan Tara yang artinya menyeberang atau menjelma. Jadi arti dari Awatara yaitu penjelmaan atau manifestasi dari ide Sang Hyang Widiwasa turun ke bumi dengan mengambil wujud yaitu Dewa Wisnu, kemudian bertujuan untuk menyelamatkan kehancuran bumi. Dan sebelum kita ke bagian-bagian Awatara, anak-anak, Ibu akan menyinggung sedikit mengenai sloka-sloka yang terkait di dalam Awatara ini. Salah satunya yaitu sudah tercantum di dalam Bhagavad Gita yang menyebutkan di mana suatu saat nanti pada saat bumi mengalami kehancuran, nah pada saat itulah Dewa Wisnu yaitu ide Sang Hyang Widiwasa turun ke bumi dengan mengambil wujud sebagai putra Bharata, yaitu Yada Yada Hidarmasya Glanir Bahawati Bharata Abhyutanam Adarmasyam Tadanmanam Sri Jatmi Aham. Nah, itu dia sloka yang terkait mengenai Awatara. Nah, langsung saja kita lanjut ke bagian-bagian dari Awatara. Awatara yang pertama yaitu Matsya Awatara. Matsya Awatara yang artinya perwujudan dari ide Sang Hyang Widi turun ke bumi dengan mengambil bentuk sebagai ikan raksasa atau ikan besar, di mana tujuannya adalah menyelamatkan benih dari manusia, dan ini terjadi pada zaman Satya Yuga. Yang kedua yaitu Kurma Awatara yang artinya perwujudan dari ide Sang Hyang Widiwasa turun ke bumi dengan mengambil wujud sebagai kura-kura besar yang tujuannya adalah menyangga gunung Mandaragiri, dan ini terjadi pada zaman Satya Yuga. Kemudian Awatara yang ketiga yaitu Waraha Awatara yang artinya perwujudan dari ide Sang Hyang Widiwasa turun ke bumi dengan mengambil wujud sebagai babi hutan, dan ini terjadi pada zaman Satya Yuga. Awatara yang keempat yaitu Narasingha Awatara. Nah, Narasingha Awatara ini perwujudan dari ide Sang Hyang Widiwasa turun ke bumi dengan tujuan yaitu mengalahkan raksasa Hirayaksa, di mana raksasa ini adalah tokoh dari adharma atau kejahatan. Dan ini terjadi di zaman Satya Yuga. Awatara yang kelima yaitu Wamana Awatara, di mana ide Sang Hyang Widi turun ke dunia dengan mengambil wujud sebagai orang kerdil atau orang cebol, di mana tujuannya adalah untuk membasmi atau mengalahkan Raja Bali. Nah, ini terjadi pada saat zaman Treta Yuga. Yaitu Awatara yang keenam
Parasurama Awatara, yaitu di mana ide Sang Hyang Widi turun ke bumi mengambil wujud sebagai pandita yang selalu membawa kapa. Nah, tujuan dari Awatara ini adalah untuk mengingatkan selalu kepada kaum kesatria untuk menjunjung tinggi adharma, dan ini terjadi pada zaman Treta Yuga. Awatara yang ketujuh yaitu Rama Awatara. Rama Awatara yang artinya di mana ide Sang Hyang Widi turun ke dunia dengan mengambil wujud sebagai putra dari Prabu Dasarata. Nah, yang bertujuan untuk mengalahkan dan membasmi dari prajurit Raja Rahwana. Ini terjadi pada zaman Treta Yuga. Lanjut ke Krishna Awatara, yaitu di mana ide Sang Hyang Widi turun ke bumi dengan mengambil wujud sebagai putra dari Wasudewa dan Dewaki, di mana tujuan dari Krishna Awatara adalah mengalahkan dari Raja Kansa. Ini terjadi pada zaman Dua Para. Kemudian lanjut ke Awatara yang ke-9, yaitu Buddha Awatara. Buddha Awatara yang artinya di mana ide Sang Hyang Widi turun ke bumi dengan mengambil wujud sebagai putra dari Prabu Sudodana yang bertujuan untuk mengendalikan atau mengarahkan manusia ke jalannya ke ajaran Dharma, dan ini terjadi pada zaman Kali Yuga. Dan terakhir yaitu Kalki Awatara. Kalki Awatara yang artinya di mana suatu saat nanti di akhir zaman Kali Yuga, yaitu ide Sang Hyang Widi akan turun ke bumi dengan wujudnya yang digambarkan yaitu manusia mengendarai kuda putih dengan membawa pedang berkilau. Nah, itu anak-anak sudah Ibu jelaskan dari pengertiannya Awatara, kemudian sloka yang terkait dengan Awatara, dan begitupun juga bagian-bagian Awatara beserta zaman terjadinya Awatara. Ibu harap nanti anak-anak memberikan atau membuat video dengan baik dan dibantu dibimbing oleh orang tua. Jadi Ibu rasa cukup untuk contoh video Ibu, dan Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.